Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu, sudahkah kalian untuk sholat duha anak-anak? Nah, yang belum sholat duha, silahkan kalian sholat duha terlebih dahulu ya. Yang sudah, tetap semangat. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih kalor bisa berpindah di sekitar kita? Atau bagaimana contoh-contohnya kegiatan kita sehari-hari dinamakan dengan perpindahan kalor? Nah, kita akan bahas dalam pertemuan kali ini ya anak-anak. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, Ibu Guru terlebih dahulu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini atau pertemuan hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu membedakan macam-macam cara perpindahan kalor. Yang keempat atau yang terakhir, siswa mampu membuat kesimpulan isi teks media cetak dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya anak-anak, yaitu menjelaskan teks media cetak melalui peta konsep. Sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari peta konsep itu? Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Nah, peta konsep ini itu isinya informasi penting yang dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembacanya. Nah, itu ya sedikit penjelasan mengenai pengertian dari peta konsep. Lalu gimana sih cara-caranya atau langkah-langkahnya untuk menjelaskan isi teks dengan peta konsep? Yang pertama, kalian harus perhatikan terlebih dahulu judul teks dalam media cetak tersebut. Pasti suatu cerita atau suatu teks ada dong judulnya, biasanya tertulis di bagian atas. Yang kedua, kalian harus membaca teks tersebut dengan cara seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Nah, kalau kamu tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, kalian bisa cari ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti dari kata kunci? Yang keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Itulah cara-cara untuk menjelaskan isi teks media cetak dengan menggunakan peta konsep. Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Kita akan belajar yang pertama terlebih dahulu, yaitu konduksi. Apa sih Bu Guru pengertian dari konduksi? Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara.
Contohnya, A. Tangan memegang cangkir berisi teh hangat. B. Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. C. Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Jadi, perpindahan kalornya ini tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara ya. Selain 3 contoh yang Ibu tulis di sini, ada juga contoh lain, seperti mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Kalian kalau membantu orang tua atau ibumu di dapur, pasti pernah kan melihat ketika mentega ditaruh di wajan yang panas, pasti lama-kelamaan mentega itu akan meleleh kan, menjadi cair. Nah, di situ disebut dengan proses konduksi. Paham ya? Jadi, proses konduksi ini merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Yang kedua yaitu konveksi. Nah, perlu kalian ingat ya anak-anak, ini merupakan konveksi jenis dari perpindahan kalor, bukan konveksi jasa jahit atau tukang jahit. Jangan sampai tertukar ya. Lalu apa pengertian konveksi? Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Nah, ini berbeda dengan konduksi tadi yang pertama. Kalau konduksi, perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara, sedangkan konveksi ini zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya apa sih Bu Guru? Contohnya, air yang dipanaskan di dalam panci, ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Nah, bisa kalian lihat nih di gambar yang Bu Guru perlihatkan ke kalian. Di situ ada gambar air sedang mendidih. Nah, seperti diaduk ya, padahal sedang tidak diaduk. Contoh yang kedua, peristiwa angin laut dan angin darat. Contoh yang ketiga, sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Nah, kalian kalau sedang duduk di dekat api unggun atau berdiri di dekat kompor, pasti tubuh kalian akan terasa hangat atau panas, bukan? Nah, contoh yang kedua yaitu panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Contoh yang ketiga yaitu menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Nah, seperti proses orang mempunyai ternak ayam atau bebek ya, pasti untuk memetaskan telurnya ditaruh di dalam sebuah kotak yang disertai dengan lampunya supaya hangat. Lama-kelamaan telur tersebut akan menetas. Nah, berikut merupakan contoh-contoh dari perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terbagi menjadi konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, Ibu ulangi lagi ya atau ingatkan lagi, cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari itu terbagi menjadi 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini Ibu sertakan penjelasannya supaya kalian bisa lihat perbedaannya ya. Apa sih perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi? Nah, perbedaannya, kalau konduksi, perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Konveksi, perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantaranya. Nah, jelaskan perbedaannya antara konduksi, konveksi, dan radiasi.
Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Nah, Ibu akan beri sedikit penjelasannya ya. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kalian perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Jadi tentukan terlebih dahulu pokok pikirannya di masing-masing paragrafnya. Selanjutnya, kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Ingat ya, dengan 5W1H. Yang ketiga, setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagram. Nah, di sini Ibu berikan contoh teksnya. Kalian baca dalam hati ya, kita baca bersama-sama. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Setelah membaca teks di atas, atau kalian bisa baca berulang kali sampai kalian menemukan apa kalimat utamanya, kita cari kalimat utama. Nah, biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf. Nah, betul sekali. Kalimat utamanya adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Selanjutnya, kita akan mencari pokok pikirannya. Setelah dibaca, kira-kira apa sih pokok pikiran dari teks yang kita baca tadi? Nah, benar sekali anak-anak. Pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Nah, kenapa pokok pikirannya itu proses pembentukan embun? Karena teks di atas itu menjelaskan bagaimana proses-proses embun tersebut terbentuk. Jadi pokok pikirannya kita tarik yaitu proses pembentukan embun. Bagaimana? Sudah paham ya dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Untuk mengukur kemampuan kalian setelah mendengarkan penjelasan Ibu Guru berikan 2 soal ya. Yang pertama, silakan kalian buatlah tabel contoh dari perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Silakan berikan contohnya masing-masing 3 contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, buatlah ringkasan dari teks tersebut. Teksnya silahkan kalian lihat di buku kalian di halaman 51. Nah, itu saja tugas dari Ibu Guru. Terima kasih. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jangan lupa untuk tetap semangat walaupun kita sedang belajar dalam jaringan atau melalui media online. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya telah mendengarkan materi dari Ibu Guru. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.